Halo guys, selamat datang lagi di channel Triasmara Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang ekspertis dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Oke, pada sesi ini kita akan membahas materi ya tentang akuntansi biaya yang diambil dari atau berdasarkan dari buku modul CAFB materi akuntansi biaya terbitan IAI. PDF-nya saya taruh di sini, dan disclaimer, video ini bukan untuk komersial ataupun untuk keuntungan semata ya, tapi lebih ke personal branding saya menjadi seorang ekspertis dalam bidang accounting, audit, dan tax. Oke, seperti biasa ya, kita buktikan ya. Baik, lanjutan materi yang kemarin ya. Sekarang kita kemarin itu kan klasifikasi biaya untuk pengendalian biaya, kemudian di bawahnya lagi itu seperti nyambung ya guys halamannya, itu cuma ini beda topik ya, yang mana pada bawahnya itu penjelasannya gini, ada beberapa tahapan pengendaliannya, itu ada 5 ya, cuma saya jelaskan 3 dulu ya, yang sisanya itu besok. Itu beberapa tahapan pengendalian yang bisa dimulai oleh pimpinan perusahaan, tergantung dari skala perusahaan itu sendiri, besar kecilnya perusahaan itu. Nah, yang pertama adalah pengendalian biaya dengan menggunakan pengawasan fisik. Yang pertama itu pengendalian, penjelasannya gini, perusahaan kecil itu biasanya pimpinan itu merangkap sebagai pemilik ya, sehingga perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana itu dilakukan secara langsung oleh pemilik. Dan kemudian kenapa? Karena pemilik itu memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaannya. Kemudian yang poin kedua, pengendalian biaya dengan menggunakan akuntansi historis ya. Nah, semakin tadi kan perusahaannya kecil tuh, kemudian semakin besar perusahaan, maka pimpinan itu tidak bisa melakukan pengawasan secara fisik lagi, maka diperlukan ya suatu catatan historis ya, untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan dari periode ke periode. Nah, bahkan pada tingkat yang lanjutnya itu pimpinan itu bisa merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan hanya dengan membandingkan catatan historis dari periode-periode sebelumnya, atau membandingkan dari tahun ke tahun gitu catatan historisnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran statis dan biaya sederhana atau standar gitu ya. Nah, semakin advance lagi ya, maka perusahaan itu semakin meningkat lagi, maka pimpinan itu tidak menganggap ya bahwa kegiatan atau aktivitas perusahaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan tahun berjalan itu jika dibandingkan dengan tahun pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya itu misalkan pun stagnan nggak masalah gitu loh. Tapi pimpinan perusahaan itu lebih concern atau memperhatikan apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan pada tahun berjalan itu telah sesuai dengan rencana, atau apakah ada sesuatu hal yang kurang gitu. Sehingga di sini pimpinan perusahaan itu membutuhkan suatu anggaran ataupun standar yang dijadikan sebagai alat untuk pengendalian, yang mana pimpinan perusahaan itu nantinya akan memperbaiki sistem perencanaan dan pengendaliannya, dan kemudian akan menerapkan atau membuat anggaran statis ataupun biaya sederhana ataupun biaya standar.
Untuk poin selanjutnya itu kita lanjut besok ya guys. Sekian hafalan dari saya. Mungkin untuk kritik, komen, dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah atau diskusi lainnya, dan saya terima kasih pada IAI.